Oke, kali ini kita akan membahas beberapa soal buffer ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal buffer. Kita lihat. Untuk menghasilkan larutan penyangga dengan pH 10, perbandingan volume larutan NH4OH 0,2 molar yang harus dicampur dengan larutan NH4Cl 0,1 molar, diketahui KBNH3 adalah 10 pangkat minus 5 ya. Kita perhatikan di sini opsinya ya. Ada yang 10:1, ada yang 5:1, ada yang 1:5, 2:5 dan 1:10. Oke, kita akan coba selesaikan tentang buffer. Namun sebelumnya kita bahas dulu apa itu pengertian buffer ya. Kita ulang dulu tentang seputar buffer biar mengerti ya. Buffer adalah suatu campuran ya, di mana terdapat asam lemah dengan garam atau basa lemah dengan garam ya. Jadi saya ulangi, buffer adalah campuran asam basa ya. Campuran asam basa ya, yang mengandung asam lemah dan garam atau basa lemah dan garam, atau disebut dengan konjugasinya ya. Nah, ini penting sekali, kita perhatikan dulu biar jelas. Nah, di sini untuk menghasilkan larutan penyangga dengan pH 10, perbandingan volume N64OH dengan NH4Cl. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada NH4OH ya, di sini ada NH4OH ya, NH4OH dan ada NH4Cl ya, NH4Cl. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa NH4OH ini adalah basa lemah ya. Ya, NH4OH adalah basa lemah ya. Sedangkan NH4Cl ya adalah spesi garam atau konjugasinya. Nah, di sini sudah ketahuan bahwa spesi yang dihasilkan dalam soal ini sudah dalam bentuk basa lemah dan garam. Berarti untuk basa lemahnya sudah terpenuhi ya. Sedangkan untuk garamnya atau saltnya juga sudah terpenuhi. Berarti sudah jadi. Nah, seperti kita ketahui, buffer mempunyai rumus H+ ya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah. Mol asam lemah dibagi mol garamnya. Ya, mol garamnya. Dan satu lagi OH- ya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garamnya. Oke, nah di sini kita lihat bahwa ini adalah rumus untuk buffer. Nah, seperti kita ketahui, untuk menentukan lambang H+ atau OH- yang kita pilih dalam soal buffer ya, ditentukan oleh si lemah. Saya ulangi ya. Untuk menentukan apakah H+ atau OH- yang kita pilih dalam menyelesaikan soal buffer ya, ditentukan oleh si lemah. Nah, di sini si lemahnya ternyata adalah basa lemah. Di sini adalah N64OH ya, berbentuk basa. Nah, di sini sudah jelas bahwa basa lemahnya adalah NH4OH ya. Berarti rumus yang kita ambil ya, adalah wajib OH- ya. Wajib OH-. Nah, sekarang kita akan tuliskan di sini OH- ya, OH- ya sama dengan Kb dikali mol basa lemah ya dibagi mol garam. Ini dia. Oke, nah kita lanjutkan.
Nah, di sini diketahui bahwa basa lemahnya ini 0,2 molar, ya. 0,2 molar, ya. Di sini terdapat di sini 0,2 molar. Lalu garamnya di sini 0,1 molar, ya. Ya. Nah, pH yang dihasilkan adalah 10. Nah, penting kita ketahui ketika pH sama dengan 10, ketika pH sama dengan 10, otomatis kita harus konversi dulu ke pOH. Sama dengan 4, ya. pOH-nya sama dengan 4. Kenapa kita harus konversi ke pOH? Karena diketahui di sini buffer ini bersifat basa, ya, basa lemah, OH-. Oke, nah diketahui juga KB-nya adalah KBNH3 atau NH4OH itu sama, ya. NH3 dengan NH4OH itu sama, adalah 10 pangkat minus 5. Oke, nah selanjutnya kita akan selesaikan, ya. OH- ya sama dengan KB dikali mol basa lemah dibagi mol garam. Oke, nah kita anggap saja mol si basa lemah itu adalah X. Sedangkan mol si garam, volume si basa lemah adalah X, ya. Sedangkan volume si garam kita anggap Y. Gitu, ya. Nah, jelas ini. Masuk OH-, ya. Kalau pOH-nya 4, berarti OH-nya 10 pangkat min 4. Nah, KB-nya kita masukkan 10 pangkat min 5. Lalu kita masuk ke mol basa lemah. Ingat, sesuai dengan rumus, bahwa mol sama dengan molar dikali volume, ya. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa untuk basa lemahnya berarti 0,2 dikali X yang ini. Oke, berarti kita dapatkan adalah 0,2 kali X, 0,2X. Sedangkan si garamnya di sini, ya. Si garamnya berarti yang kita anggap tadi Y mililiter. Yang ini, ya. Berarti kalau kita cari molnya berarti 0,1 Y. Ya, ini dalam milimol, ya, dua-duanya dalam milimol. Yuk kita lanjutkan, mol basa lemahnya adalah 0,2X dibagi 0,1 Y. Nah, gitu. Oke, nah kita selanjutkan, berarti akan kita dapatkan 10 min 4 dibagi 10 minus 5 sama dengan 0,2X dibagi 0,1 Y. Kita lanjutkan, 10 pangkat min 4 dibagi 10 min 5 berarti 10 pangkat min, 10 min 4 plus 5, ya, berarti plus 1. Sama dengan 0,2 dibagi 0,1 berarti 2X per Y. Oke. Berarti kita dapatkan 10 per 2 sama dengan X per Y. Atau kita dapatkan X per Y sama dengan 5:1. Nah, si X itu mewakili si basa lemah, ya. Sedangkan si Y mewakili garam. Nah, kembali kita lihat pertanyaannya. Perbandingan volume larutan NH4OH dengan NH4Cl. Berarti jelas, berarti perbandingan volume NH4OH, oke, dibanding volume si garam atau NH4Cl sudah jelas, ya, sama dengan X banding Y, berarti dapatnya 5:1. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah 5:1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Kita lihat soal berikutnya. Masih seputar buffer, ya. Kita lihat soal nomor berikutnya di sini. Suatu campuran penyangga yang terbentuk dari 500 ml HCCOH, asam astat, dengan 500 ml HCCONA, sodium astat, 0,1 molar. Kemudian ditambah 40 ml larutan NaOH ber-pH 13, ya. pH larutan buffer tersebut sebelum dan sesudah penambahan NaOH. Nah, di sini bagus banget pertanyaannya, ada sebelum
dan sesudah penambahan NaOH. Oke. Nah, di sini yang kita selesaikan dulu adalah kasus sebelum, ya. Ya, kasus sebelum kita perhatikan di sini. Kasus sebelum ditambahkan NaOH. Oke, kita lihat di sini. Jadi ada HCCOH dan HCOONA. HCOOH ya, dan HCOONA. Oke. Kita analisa dulu. Nah, ternyata HCCOH ini adalah asam lemah. Oke, asam lemah, dan HCCO ini adalah konjugasinya atau garamnya. Ya. Berarti reaksinya udah jadi. Artinya kita tidak perlu membuat reaksinya lagi karena udah jadi, ya. Kecuali kalau kita lihat di soalnya masih asam dan basa, wajib bikin reaksi ya. Tapi kalau sudah jadi asam lemah garam atau basa lemah garam berarti tidak perlu bikin reaksi. Oke, kita perhatikan. Artinya bahwa ini sudah buffer, ya, bahwa ini adalah spesies campuran asam basa yang membentuk buffer, ya. Buffer. Buffer apa? Buffer asam lemah atau buffer asam, ya. Ini adalah buffer bersifat asam. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin dulu rumusnya. Karena ini bersifat asam berarti H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah, ya, dibagi mol garam. Ya, mol asam lemah dibagi mol garam. Oke, nah ini penting ya, karena pemilihan rumus yang benar akan menyelesaikan soal ini. Tapi kalau kita salah, nanti hasilnya juga salah. Oke, itu dulu. Nah, kita kotakin dulu ini. Oke, nah ini dia. Oke. Lanjut. Nah, di sini dia bilang pH-nya berapa? Nah, kita masuk ya. Kita lihat prosesnya di sini bahwa si asam lemah ini adalah si HCCOH ini 0,1 molar. Ya, diperoleh data 0,1 molar, yaitu si HCCOH 500 mili. 500 mililiter. Lalu si mol garam di sini diketahui 0,1 molar. Ya. Dengan volume 500 juga. Oke, 500 mililiter. Ya, jelas ya. Oke, jadi di sini kita akan dapat bahwa molnya di sini, molnya ingat mol adalah volume kali molar atau molar kali volume. Berarti 0,1 kali 500 berarti 50 milimol. Dan yang bawahnya juga garamnya 0,1 kali 500 ya. Dapatnya 50 milimol. Oke, gitu ya. Nah, kita masukkan berarti konsentrasi H+ sama dengan masukin Ka-nya 2 kali 10 min 4 ya, dikali mol asam lemahnya adalah 50 milimol ya, dibagi 50 milimol juga. Oke, kita coret, ternyata sama, kita coret saja. Ya, dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Itu konsentrasi H+-nya. Berarti kita dapat kesimpulan pH-nya sama dengan 4 min log 2. Oke, itu dia jawaban pertama, ya. Dapatnya 4 min log 2. Inilah pH mula-mula. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesudah dicampur. Nah, ini bagus banget. Sesudah dicampur. Kita tuliskan dulu di sini, ini sesudah dicampur atau sesudah ditambah. Ya, lebih tepatnya ditambah NaOH
NaOH 40 ml, pH-nya sama dengan 13. Nah, di sini saya ulangi ya. Yang sebelah kiri ini sebelum ditambah. Ini ya. Ini yang di sini saya taruh sebelum ditambah, sebelum penambahan ya, sebelum penambahan NaOH. Oke, sedangkan yang kanan adalah sesudah penambahan NaOH 40 ml pH 13. Nah, perlu kita harus ingat NaOH adalah basa kuat. Basa kuat 40 ml. Karena dia basa kuat berarti kita harus pakai pOH. pOH sama dengan tentunya berapa? 14 kurang 13 ya, di 1. Artinya adalah NaOH ini sama dengan 0,1 molar 40 ml. Belum tahu dari mana? Kan pOH-nya 1. Nih. Ketika pOH 1 berarti konsentrasi OH- berarti 10 pangkat min 1. Makanya 10 pangkat min 1 itu kan sama aja 0,1 molar. Ya. Jadi kesimpulannya si basa kuat ini, si NaOH ini adalah 0,1 molar 40 ml. Nah, ini yang penting. Nah, spesies awal adalah buffer bersifat asam. Ya, spesies awal, ya ingat dulu. Spesies awalnya adalah buffer bersifat asam, ya, bersifat asam. Lalu ditambahkan basa kuat. Nah, jika ditambah basa kuat, yaitu NaOH dalam ini ya, NaOH kan basa kuat, maka mol asam akan berkurang. Sedangkan mol garam bertambah. Mol garam akan bertambah. Itu akibatnya. Saya ulangi. Spesies awalnya adalah buffer bersifat asam. Nih perhatikan. Ya. Ya. Spesies awalnya adalah buffer bersifat asam. Yang ini. Jika ditambahkan basa kuat, maka si asam akan berkurang. Si garam akan bertambah. Dengan itu sebaliknya juga, jika awalnya buffer bersifat basa, ditambahkan basa, berarti basanya bertambah, garamnya berkurang. Ya, kita logika aja. Nah, kan spesies awalnya di sini kan bersifat asam. Kamu tambahkan basa, berarti apa? Asamnya berkurang, garamnya bertambah. Nah, itu dia. Nah, akibatnya kita dapat suatu konsentrasi yang baru atau mol yang baru ya. Kita tahu bahwa si asam lemah pada awalnya, asam lemah itu kan 50 milimol. 50 milimol. Ya, sedangkan si garamnya adalah 50 milimol juga. Nah, yang ini nih, ya. Oke. Nah, otomatis kita akan melakukan modifikasi di sini. Mol asam akan berkurang, mol garam akan bertambah. Namun sebelumnya kita hitung dulu mol garamnya. Ya, kita hitung dulu mol garamnya. Mol garamnya berarti 0,1 dikali 40. Berarti mol garam sama dengan 0,1 kali 40 berarti 4 milimol. Nah, itu dia. Nah, untuk yang awal ini ya, yang asam lemah 50 dan garam 50 milimol ini akan disesuaikan dengan penambahan basa. Ya, akan disesuaikan dengan penambahan basa. Oke. Nah, gimana kasusnya? Nah, sangat mudah. Tadi kan sudah saya sebutkan mol asam berkurang, berarti kita kurang dengan 4 milimol. Sedangkan garamnya akan bertambah 4 milimol.
Nah, akibatnya untuk asam lemah menjadi 46 milimol, sedangkan si garamnya menjadi 54 milimol. Nah, gitu. Nah, sekarang kita hitung pH yang baru. Ya, kita tulis H plus sama dengan Ka, mol asam lemah yang baru dibagi mol garam yang baru. Ka-nya sama, 2 kali 10 min 4. Dikali mol asam lemahnya menjadi 46 milimol. Dibagi 54 milimol. Nah, kalau kita gunakan kalkulator berapa itu?